Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video ini kita akan membahas materi praktikum gerbang logika dasar dengan menggunakan Logic Gate Simulator. Nah, jadi aplikasi ini merupakan sebuah aplikasi yang dapat kita gunakan untuk mensimulasikan gerbang-gerbang logika seperti yang telah kita pelajari sebelumnya. Beberapa gerbang logika dasar mulai dari AND, OR, NOT, NOT AND, NOT OR, kemudian XOR hingga XNOR. Nah, kurang lebih tampilan Logic Gate Simulator seperti ini ya. Tampilannya cukup sederhana, dan ketika kita mulai, ini di samping sini sudah ada tools ya, tools yang bisa kita gunakan, yaitu ada terdiri dari beberapa, yaitu basic gate, kemudian ada compound gate dan juga IO gate ya. Ini adalah komponen-komponen yang nanti akan kita gunakan. Nah, misalnya ketika Anda menjalankan Logic Gate Simulator kemudian tools ini belum muncul, Anda bisa klik pada toolbar di atas ini ya, yaitu Show or Hide Tools seperti ini. Kalau dalam kondisi seperti ini artinya Anda sedang meng-hide tools tersebut, dan untuk menampilkan silakan Anda klik lagi untuk Show, sehingga tools tersebut akan muncul. Oke, baik, kita langsung saja untuk praktikum. Yang pertama, untuk gerbang logika AND atau DAN, untuk menggunakan simbol tersebut ya, atau gerbang logika tersebut, kita perhatikan pada tools di sini. Untuk gerbang logika AND, ketika kita arahkan kursor maka akan muncul keterangan di sana seperti ini. Kemudian cara menggunakannya adalah klik dan drag ke area kerja seperti ini ya. Sekali lagi, klik and drag artinya klik, tahan, dan bawa ke area kerja seperti ini. Oke, nah secara default setiap gerbang logika yang kita masukkan akan mempunyai dua buah inputan. Nah, bagaimana kalau kita punya input lebih dari dua? Ya, berarti tinggal kita lakukan klik kanan di sini, kemudian pilih add input, maka nanti akan ditambahkan secara otomatis menjadi 3 inputan dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang Anda mau menghilangkan, berarti tinggal klik kanan kemudian remove input ya, untuk kembalikan seperti semula ya. Kemudian untuk arah ya, ataupun letak dari gerbang logika tersebut bisa kita ubah dengan menekan klik kanan pada gerbang logika, kemudian kita arahkan sesuai dengan keinginan kita. Sedangkan untuk posisinya, untuk dipindahkan ya menggunakan klik biasa, klik kiri, klik tahan, dan dipindahkan seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya untuk memberikan input ya, atau nilai inputan, kita perhatikan pada IO gate di sini ya, ada sebuah tools di sana yang namanya user input. Ini akan kita gunakan untuk memberikan nilai inputan kepada setiap gerbang logika yang kita gunakan. Karena di sini kita menggunakan 2 inputan, maka kita masukkan sebanyak 2 inputan, 2 user input seperti itu. Caranya sama ya, yaitu klik, drag, masukkan ke area kerja kita. Oke. Nah, kemudian kita menghubungkan user input tadi dengan gerbang logika yang kita gunakan. Caranya adalah arahkan kursor ke lingkaran ya, lingkaran yang berada pada user input tersebut, klik tahan ya, maka akan muncul garis seperti ini, dan arahkan ke lingkaran user input yang ada pada gerbang logika seperti ini, sehingga terhubung menggunakan sebuah garis ya. Lakukan hal yang sama untuk user input kedua ya, dan kita lihat ketika kita arahkan maka nanti lingkaran pada gerbang logika yang akan kita tuju akan berubah warna. Itu menunjukkan bahwa lingkaran tersebutlah yang menjadi tujuan user input tersebut. Oke, seperti ini ya. Dan
user input ini bisa kita berikan nilainya ya dengan cara mengklik gitu ya. Seperti yang kita tahu bahwa setiap inputan itu menggunakan angka biner atau bernilai sesuai dengan angka biner, yaitu 0 dan 1, atau mewakili kondisi mati dan hidup, atau low voltage, high voltage, true or false, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa aktifkan dengan cara mengklik seperti ini. Kalau berwarna merah artinya kita menganggap bahwa input tersebut bernilai 1. Nah, kemudian kalau kita klik lagi dan berwarna putih seperti ini, berarti kita menganggap bahwa input tersebut bernilai 0. Nah, selanjutnya untuk bisa mengetahui hasilnya, kita tambahkan sebuah tools yang namanya user output seperti ini. Tinggal kita letakkan, kemudian kita hubungkan dengan gerbang logika. Caranya sama tadi seperti user input. Kita tarik garis dari gerbang logika ke user output. Nah, seperti ini sudah selesai. Maka ketika kita simulasikan, misalnya ketika kita memberikan nilai 1 pada user input pertama dan 0 pada user input kedua, maka kita lihat di sini hasilnya adalah 0. Ya, user inputnya tidak berwarna alias 0. Ketika kita memberikan nilai 1 untuk kedua inputan, maka user outputnya bernilai 1. Hal ini sesuai dengan materi yang kita sudah bahas sebelumnya untuk tabel kebenaran gerbang logika N. Ya, jika kedua inputan bernilai 1, maka outputnya bernilai 1. Selain itu, ya, outputnya bernilai 0. Dan ini sudah terbukti ketika kita matikan atau kita berikan nilai 0 untuk salah satu inputan, maka hasilnya outputnya adalah 0. Tapi ketika kita berikan nilai inputan 1 untuk setiap inputan, maka outputnya adalah 1. Seperti itu. Bagaimana dengan 3 inputan? Kita tambahkan inputan yang ketiga. Seperti ini. Oke. Ya, sama. Di sini kita lihat 3 inputan, 2 inputannya bernilai 1 dan satunya bernilai 0, maka hasilnya tetap 0 sesuai dengan tabel kebenaran. Ya, semua inputan harus bernilai 1, maka outputnya baru bernilai 1. Kita buktikan jika semua inputannya bernilai 1, ya, maka outputnya bernilai 1. Jika ada satu saja yang bernilai 0, maka outputnya bernilai 0. Seperti itu. Bagaimana dengan gerbang-gerbang logika yang lainnya? Sama, untuk gerbang logika OR, kemudian NOT AND, NOT OR, XOR, dan XNOR, semuanya bisa kita gunakan dengan cara yang sama. Seperti itu. Nah, di sini saya tidak akan mempraktikkan semuanya karena prinsipnya semuanya sama. Di sini saya hanya mau menambahkan, misalnya setelah gerbang logika AND di sini, ya, kita bisa tambahkan NOT, ya, gerbang logika NOT. Misalnya kita tambahkan di antara ini, maaf, kita hapus dulu. Untuk dihapus cukup diklik kemudian di delete seperti biasa. Kemudian di sini kita hubungkan dari gerbang logika N ke NOT, kemudian NOT kita hubungkan ke outputnya. Nah, di sini kita lihat jelas, ya, ketika semua user input bernilai 0 dan dihubungkan dengan gerbang logika N, maka hasilnya adalah 0 gitu. Tapi setelah dinegasikan atau diinversikan dengan menggunakan gerbang logika NOT, maka hasil yang 0 tadi akan dirubah menjadi 1 seperti ini. Kebalikannya, ketika semua inputan bernilai 1, maka hasil dari gerbang logika N adalah 1. Tapi karena kita inversikan dengan gerbang logika NOT, maka hasilnya adalah 0.
tentu fungsi ini sama saja dengan kita menggunakan fungsi NAT AND ya, atau gerbang logika NAT AND. Sama saja seperti kita menggunakan gerbang logika NAT AND. Kemudian dari hasil ini pun juga kita bisa gunakan misalnya untuk sirkuit kombinasi ya. Misalnya setelah saya hapus dulu ya, setelah dilakukan operasi AND misalnya ya, kita bisa kombinasikan dengan gerbang logika lain, misalnya OR di sini ya. Misalnya hasil operasi logika AND tadi kemudian akan di-OR-kan dengan inputan lainnya seperti ini. Oke, bisa juga seperti itu, kita bisa membentuk ya sirkuit kombinasi atau terpadu. Kita lihat di sini dimana 3 inputan melalui gerbang logika AND ya, 3 inputan yang bernilai 1 ya. Setelah melewati gerbang logika AND, hasilnya adalah 1. Kemudian di-OR-kan dengan inputan yang bernilai 1, maka hasilnya 1. Kalau kita merubah inputan pada OR ini menjadi 0, tetap hasilnya adalah 1. Kenapa? Karena kita lihat untuk operasi OR ya, untuk operasi OR hanya jika inputannya 0 semua, baru hasilnya atau outputnya sama dengan 0. Selain itu outputnya adalah 1. Saya ulangi ya, untuk gerbang logika OR, jika semua inputannya 0 baru outputnya 0 atau hasilnya 0. Selain itu maka outputnya adalah 1. Maka di sini kita bisa lihat ya, karena di sini hasil dari gerbang logika AND adalah 1 ya, walaupun user input untuk OR itu 0, maka tetap hasilnya adalah 1 seperti itu. Kecuali misalnya saya matikan atau saya berikan nilai 0 untuk salah satu user input dari gerbang logika AND ya. Nah, karena salah satunya bernilai 0, maka hasil akhir atau output dari AND adalah 0 gitu. Kemudian di-OR-kan dengan user input yang bernilai 0 juga, maka hasil akhirnya adalah 0. Tapi kalau misalnya saya berikan user input untuk OR sama dengan 1, maka hasil akhirnya adalah 1. Kenapa? Ya karena 1 OR 0 hasilnya 1, sesuai dengan materi yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Begitu juga untuk NAT, tadi kita sudah gunakan NAT AND, juga sudah kita gunakan tadi antara AND dan NAT. NAT OR prinsipnya sama ya. Kemudian ada extended, XOR dan XNOR ya. Gerbang-gerbang logika tersebut semuanya ada di sini, tinggal kita praktikkan saja dengan cara yang sama. Untuk tambahkan user inputnya ya, kemudian kita berikan nilai, maka nanti hasilnya akan keluar pada user output. Oke, seperti itu cara penggunaan untuk logic gate simulator ya. Sekali lagi, aplikasi ini kita gunakan untuk mensimulasikan sirkuit-sirkuit yang terdiri dari gerbang-gerbang logika. Gerbang-gerbang logika yang sudah kita bahas mulai dari AND, OR, ya, NAT, kemudian NAT AND, NAT OR, XOR, dan XNOR. Seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian untuk materi praktikumnya. Semoga kalian bisa pahami dan bisa mempraktikannya. Terima kasih.